Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Kartika Masriasari SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Damasraya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia melalui pendidikan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi guru penggerak yang saya buat tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah yang pertama, yaitu buat pertanyaan utama. Adapun pertanyaannya, bagaimana cara mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah, teman sejawat, komunitas praktisi tentang pentingnya pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Kemudian membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Selanjutnya, tahap ambil pelajaran. Adapun pertanyaan yang muncul pada tahap ini yaitu siapakah guru yang punya pengalaman melakukan pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Aktivitas apa saja menurut peserta didik yang membuat mereka merasa lebih kreatif? Situasi seperti apa dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Adapun tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan yaitu mencari contoh nyata pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik seperti wawancara, korespondensif, studi literatur secara mandiri dan kolaborasi, wawancara atau survei pengalaman, pendapat guru kepala sekolah, peserta didik ataupun orang tua, in-house training atau IHT tentang pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik dan berbagi praktik baik. Selanjutnya, tahap gali mimpi. Adapun pertanyaan yang muncul yaitu apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik telah berjalan baik? Tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan untuk menjawab pertanyaan ini yaitu membuat deskripsi sikap saya dalam merespon sikap peserta didik, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur, membuat gambaran sikap dan respon peserta didik atas kesalahan yang mereka buat. Selanjutnya, tahap jabarkan rencana. Adapun pertanyaan yang muncul yaitu apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Kemudian apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk mengutamakan praktik baik di kelas. Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama, membuat daftar pertanyaan untuk berdialog dengan peserta didik tentang peningkatan kreativitas, berbagi praktik baik pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik, in-house training atau IHT, pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik, menggerakkan komunitas praktisi, membuat time schedule pelaksanaan program, membuat kriteria keberhasilan, evaluasi dan refleksi secara berkala. Selanjutnya, tahap atur eksekusi. Adapun pertanyaan yang timbul adalah siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Kemudian, bagaimana SOP-nya? Lalu tindakan atau penyelidikan yang saya jawab,
yaitu mengajak guru lain atau kepala sekolah untuk mengobservasi kelas saya setiap bulan, membuat time schedule pelaksanaan program, membuat kriteria keberhasilan tahap demi tahap, melibatkan komunitas praktisi dalam observasi, memonitoring dan evaluasi, refleksi dan perbaikan secara berkala. Bapak Ibu Guru Penggerak, demikianlah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja yang saya buat. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.